Halo teman-teman, ketemu lagi dengan KH di sini. Gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Amin, insya Allah. Nah, di video kali ini teman-teman, kita bakalan sharing-sharing lagi ya. Jadi beberapa hari yang lalu saya mendapat pertanyaan dari salah satu pelanggan ya. Beliau bertanya, Kang, apakah semua virus itu nantinya akan berwarna hijau? Nah, makanya ini saya bawa, maksudnya ini ya, sampel-sampelnya juga berikut dengan rognya juga nih, warna hijau bahan. Nah tuh ya. Nah kemudian nanti kita sharing-sharing juga bagaimana membedakan material lama dan material baru, kemudian hijau alami dan hijau treatment, serta apakah semua virus itu nanti akan berubah menjadi warna hijau. Nah, nanti kita sharing-sharing ya. Oke, namun sebelumnya seperti biasa kita intro dulu sebentar. Nah oke, nih teman-teman, saya ada beberapa sampel ya. Ini warna hijau dari Persia, kemudian juga ini warna hijau juga dari Hubei, ini juga rognya juga warna hijau juga, kemudian juga ini ada warna hijau dan warna biru. Nah nanti asal usulnya atau kenapa bisa jadi warna seperti ini gitu ya, dan ini virus nanti bakalan lari ke warna apa, kita sharing-sharing ya. Namun sebelumnya disclaimer dulu, ini hanya sharing aja ya, dan 100% tidak menjamin, dalam artian saya juga tidak bisa memprediksi secara 100% ya, tetapi berdasarkan dari pengalaman yang sudah saya lalui, kemudian juga mengalami maksudnya ini ya, mengolah dari raw yang tadinya warna ini berubah jadi warna ini. Nah itu nanti kita sharing-sharing, kemudian warna-warna treatment itu yang seperti gimana aja. Oke, kita bahas apakah semua virus itu akan lari ke warna hijau atau akan menjadi warna hijau semua. Jawabannya itu tidak teman-teman ya. Tidak semua virus itu nantinya akan berwarna hijau, tetapi paling tidak kita bisa memprediksi atau mengetahui virus ini bakalan larinya ke warna apa nih. Nah tentunya hal tersebut kita bisa analisa dari basic warna pada virus tersebut. Nah contoh seperti ini teman-teman ya, ini basicnya memang warna biru, jadi sampai kapanpun dia akan tetap berwarna biru. Hanya saja warna birunya nanti itu akan menjadi semakin solid, semakin solid, semakin solid. Nah seperti ini nih, ini dia sudah berwarna biru royal teman-teman. Nah ini warnanya biru royal, sedangkan yang ini warnanya blue fancy. Nah apakah warna blue fancy ini akan menjadi warna seperti ini? Jawabannya tidak teman-teman ya. Nah ini salah satu keunikan virus. Ini memang basic warnanya itu warna blue fancy, sedangkan ini warnanya biru royal dari alamnya. Meskipun ya ini belum merata, ini masih proses teman-teman, ini belum sempurna sekali. Sebentar kita zoom. Nah ada beberapa porselen gitu ya yang memiliki warna birunya ini deep, dan sebelah sini itu masih lebih muda ya dari warna royalnya, tetapi ini memiliki basic warna biru royal. Nah nantinya setidaknya kita bisa memprediksi bahwa ini tidak bisa berubah menjadi warna hijau ya, karena bakatnya sendiri ini berwarna biru. Nah hanya saja birunya ini nanti lari ke biru royal, sedangkan yang ini, nah ini yang satunya ya, ini memang basicnya ini berwarna fancy teman-teman. Jadi meskipun, nah ini salah satu jenis material lawasan, ini sudah berpuluh-puluh tahun ya
diangkat dari tambangnya. Kenapa saya bisa tahu ini material lawasan? Nah, itu nanti kita bahas juga. Nah, identifikasinya yaitu teman-teman dari warna dan tanahnya ini. Material baru dan material lama itu strukturnya berbeda ya. Contoh, ini saya contoh. Nah, ini contoh material baru. Ini warnanya biru dan hijau ya. Nah, ini juga sama nih warnanya dan hijau. Nah, tuh teman-teman ya. Ini sudah ada bakat berwarna hijau. Nah, kita lihat. Tuh, teman-teman kelihatan ya. Nah, ini sudah ada bakat warna hijau dan tidak menutup kemungkinan birunya ini akan ketutup menjadi warna hijau, teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Nah, ini pun sama. Ini memiliki basic warna hijau, teman-teman. Jadi, ini ya. Sebelumnya ini materialnya pasti berwarna hijau ya. Sebelum diproses cutting. Kemudian dalam proses cuttingnya itu dia turun warna. Nah, makanya dia memiliki warna gradasi. Di sini memiliki warna hijau yang solid dan di sininya dia lebih muda ya. Nah, di sininya kita deketin, di zoom bentar. Nah, tuh teman-teman ya. Di sisi sini dia berwarna hijau solid. Sedangkan ini berwarna biru ya Tosca, dan ini warna biru Toscanya ini teman-teman ya. Kalau misalkan digosok lagi lebih rendah lagi, ini warna hijaunya akan habis dan dia akan berubah menjadi warna ini. Dan untuk mengembalikan ke warna hijau seperti ini itu butuh proses puluhan tahun. Ya, saya juga nggak tahu lebih tepatnya berapa tahunnya gitu ya, tapi prosesnya sangat lama sekali. Itu proses alaminya ya. Nah, ini kan material baru, ini material lama. Nah, kita lihat teman-teman hijaunya ya. Nah, ini karena proses mutasi alami dia, karena sering dipakai gitu ya, meskipun ini sudah di cutting ulang atau sudah digosok ulang supaya tampilannya lebih rapi dan lebih glossy ya. Tetapi ini kita bisa tahu, oh ini material lama, material lawasan, karena dari identifikasi warna. Kemudian ini bosku, tanahnya kita bisa mengetahui. Nah, kalau misalkan bosku mungkin sering pegang gitu ya, sering meneliti ya, lama kelamaan saya rasa, saya percaya gitu, sirnya pasti akan apa ya, secara alami gitu, pengetahuannya akan terbentuk dengan sendirinya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang membedakannya material lama dan material baru. Warna hijaunya juga makanya beda bosku ya, hijau yang baru dan hijau yang lama, biru yang baru dan biru yang lama. Itu kita bisa identifikasi dari struktur dan dari struktur porselen, kemudian padas dan juga warnanya. 3 unsur tersebut untuk menganalisa apakah virus tersebut jenis virus lawasan atau material baru gitu ya. Lantas mahal mana Kang, lawasan sama yang baru gitu ya. Nah, ini sharing lagi. Murah dan mahalnya teman-teman itu bukan ditentukan berdasarkan sisi lawas atau barunya juga, bukan ya. Tetapi yang terpenting ialah, maksudnya yang lebih apa ya, yang lebih membedakan gitu ya antara murah dan mahalnya itu tentu aja dengan kualitasnya juga. Nah, makanya ada yang virus lawas banyak ya, yang murah-murah, yang mahal pun ada. Nah, tentunya yang membedakan itu apa ya, jelas kualitasnya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu. Hanya saja kalau yang lawasan apalagi yang berkualitas, nah itu punya sisi nilai kelebihan tersendiri gitu. Karena kenapa? Karena itu jenis material lama kemudian sudah tidak keluar dari Irannya ya, karena rata-rata virus yang berasal dari Iran atau yang baru-baru ya materialnya itu baru-baru semua gitu teman-teman, kebanyakan. Dan kalaupun ada nongol gitu ya, kita nemu yang lawasan dari Iran, itu pasti biasanya sudah disimpan lama. Dan cara mengetahuinya ya 3 unsur itu tadi ya, dari struktur
padas, kemudian warna dan porselen. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kenapa virus itu terkadang ada yang bentuknya tidak simetris atau gerunjal-geranjul. Nah, seperti ini. Tuh, ya. Ini bentuknya nih. Tuh, teman-teman, gerunjal-geranjul. Pasti ada sesuatu yang dipertahankan. Itu dalam seni virus. Apakah ini tergolong cacat? Bukan, ya. Justru dia korosi seperti ini, itu teman-teman ya. Ini justru menjadi tanda atau ciri khas autentifikasi bahwa virus tersebut ialah telah mengalami berproses gitu ya, korosi secara alami dengan jangka waktu yang sangat lama. Kenapa nggak dihalusin aja Kang, biar tampilannya lebih celing? Nah, ini saya jelaskan lagi teman-teman ya, kenapa ada virus yang bentuknya tidak simetris gitu ya, tetapi harganya mahal. Tentunya ada sesuatu yang dipertahankan teman-teman, yaitu satu tadi, tanda autentifikasi ya, kemudian warna dan ceploknya atau pola karakternya. Karena kalau misalkan digosok lagi atau di shape lagi, kita turunkan, itu jelas warnanya akan turun dia teman-teman. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mendapatkan warna hijau yang seperti ini itu prosesnya sangat lama sekali. Makanya ya sudah gitu, dibiarkan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian apabila digosok lagi atau di cutting lagi, pola karakternya nih pasti berubah. Nah, disitulah seni virus teman-teman. Turun sedikit aja satu kertas atau dua kertas, pola uratnya pasti berbeda, kemudian juga warnanya berbeda. Nah, makanya kenapa ada virus yang bentuknya tidak simetris, itu pasti ada sesuatu yang dipertahankan ya, entah karakternya gitu ya, entah warnanya, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang ini nih, nah tuh teman-teman, ini dari Persia ya, urat emas. Apakah ini akan lari ke warna hijau? Nah, ini teman-teman ya, menurut saya pribadi, dari awalnya, dari awal bahan raw ini berwarna hijau karena dia mencari atau mencari bentuk yang proporsional biar cuttingannya tuh rapih, kemudian simetris. Makanya itu tadi warnanya dikorbankan. Akhirnya kenapa warna hijaunya dia turun tuh ya, sama seperti ini, hijaunya ini kekikis jadi warna Tosca. Nah ya, sama seperti ini nih, kekikis, itu dikorbankan warnanya untuk mendapatkan cuttingan yang proporsional. Oh teman-teman ya, tapi ini tidak menutup kemungkinan nantinya akan berwarna hijau karena dia sudah memiliki bakat warna hijau. Kemudian juga kita lihat di sininya tuh ya, kehijau-hijauan dia. Nah teman-teman tuh tapi bisa juga ini nanti bisa lari ke Dwi Tosca dan juga Dwi warna. Kadang yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, kita hanya memprediksi, bisa memprediksi tapi tidak menjamin 100% bakal akurat karena ini seni alam. Masya Allah, dari virus itu dari awal ya teman-teman, dari awal proses cutting sampai jadi itu penuh misteri. Yang saya maksud penuh misteri itu sebelumnya saya pernah sampaikan ya di video sebelumnya bahwa sering ada pelanggan yang request gitu kan, request dim segini, saya jawab nggak bisa. Kenapa? Karena saya ini mengikuti batunya. Jadi contoh teman-teman ya, ini mau saya bisa aja saya cutting gitu ya sesuai bentuk segini, tapi ini batu nggak mau gitu. Kenapa? Ya itu tadi, pasti ada yang dikorbankan. Jadi kadang maunya ya seperti ini aja, ya sudah saya hanya mengikuti gitu, mengikuti batunya, kemudian memperindah saja atau mengoptimalkan ya, maksimalnya sudah segini ya sudah gitu. Nah ini juga sama, warnanya hijau tuh teman-teman, ini hijau dari alamnya ya. Nah
tuh baliknya ini kemarin saya potong jadi 2. Nah ya, sama seperti ini nih kasusnya tuh, ini juga sama, awalnya pasti hijau gitu teman-teman, awal bahannya ya, awal roknya, karena dia mencari bentuk atau permukaan yang rata gitu ya, makanya hijaunya semakin turun. Pun sama ini, kalau misalkan ini digosok teman-temannya, ini warna hijaunya pasti akan turun ketemu jadi warna ini. Dan untuk mengembalikan warna hijau seperti ini itu membutuhkan proses yang sangat lama sekali, butuh berpuluh-puluh tahun. Makanya nggak heran ada virus warna hijau gitu ya, entah itu dari Persia, entah itu dari Hubei. Kalau hijaunya bagus, solid ya, materialnya bagus, pasti harganya minta ampun. Kecuali kalau hijaunya hijau treatment ya hijau murah, nah itu pasti ada sesuatunya. Karena kita tahu sendiri bahwa di pasaran itu salah satu warna favorit ya virus hijau. Nah ini salah satu bahan dari yang hijau kemarin nih bosku. Ini ada yang warna hijau, ada yang warna gradasi hijau ya, yaitu tadi kalau misalkan kita memaksakan diturunin lagi ya pasti warnanya akan turun, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kemudian bagaimana cara membedakan material lama dan material yang baru, yaitu tadi ya, kita bisa mengidentifikasi dari 3 unsur tersebut, yaitu warna, kemudian porselen, dan padasnya. Nah ini juga bisa, ini juga material lawasan juga nih teman-teman. Ini ya saya jelasin dulu, untuk mendapatkan warna hijau yang seperti ini butuh proses puluhan tahun teman-teman, sangat lama sekali. Dan ini warna kuning ini dia tuh ya disebut warna kuning lawasan ya, ini teman-teman salah satu ciri warna autentifikasi bahwa warna tersebut hanya ada di material-material lawasan. Karena untuk menaikkan warna, untuk mendapatkan warna seperti ini juga butuh proses yang lama juga teman-teman. Nah ini juga tidak menutup kemungkinan ya, nanti akan hijaunya akan semakin menyebar. Kita bisa lihat di sini nih teman-teman, sebentar saya fokusin. Nah ini teman-teman ya, ini di sisi-sisi pinggirnya dia berwarna hijaunya sudah keluar tuh teman-teman. Sama di sini pun juga di sisi porselen yang sini ya, warna hijaunya dia sudah keluar gitu. Nah makanya tidak menutup kemungkinan ini nantinya akan bisa bermutasi ke warna hijau, cuma kapannya juga saya tidak tahu ya, nggak bisa tahu pasti kapannya, hanya bisa memprediksi, dan itu pun tidak 100% akurat. Nah sama pun ini juga teman-teman, ini saya yakin meskipun saya tidak tahu ya ini proses cuttingnya, karena ini saya dapat ya sudah jadi kayak gini gitu, tapi ini dari materialnya gitu, ini pasti berwarna hijau sebelumnya ya. Karena untuk mendapatkan cuttingan yang sempurna serta karakter yang pas gitu, pasti ada salah satu yang dikorbankan, yaitu tadi dia mengorbankan warnanya. Makanya warnanya menjadi turun gradasi hijau. Sedangkan di sini tuh teman-teman ya, dia berwarna hijau solid, kemudian juga ini di pinggirnya dia berwarna hijau solid juga, sedangkan di sininya dia sedang berproses mutasi tuh teman-teman. Ini sudah mulai lari ke tengah tuh. Bentar saya deketin lagi, kita zoom lagi. Nah tuh ya, dia udah mulai lari ke tengah tuh. Nih sisi sini dia udah mulai menua. Nah ini karakternya wah keren banget, Yoiki virus gitu. Nah ini selera pribadi ya, tetapi saya sendiri gitu dalam memilih koleksi, terutama untuk yang bisa saya nikmati sendiri gitu ya, yang bisa disimpan lama, pasti saya nilainya dari kualitas materialnya dulu gitu teman-teman.
Nah, saya mau jawab juga ya, salah satu pertanyaan dari subscriber juga. Kemarin ada yang tanya, gimana sih kok virusnya bisa kinclong-kinclong? Nah, ini saya mau jawab juga ya. Pertama bosku ya, atau teman-teman ya, itu kenapa saya sangat selektif dalam pemilihan material. Yaitu tadi teman-teman, kalau materialnya kualitas rendah ya, atau low grade gitu ya, di cutting bagaimanapun itu tidak akan bisa se-glossy ini gitu. Nah, karena kenapa? Karena materialnya sendiri dia masih rapuh sekali atau sangat rapuh, nggak keras ya, makanya ya kusam terus gitu. Kualitas itu nanti bosku larinya, itu kualitas rendah, kualitas menengah, dan kualitas high grade ya, atau high quality. Itu makanya pasti yang saya pilih itu kualitas materialnya dulu, karena itu menurut saya ya sangat penting, yaitu tadi biar ya ini glossy kayak gini tuh bosku, karena materialnya dia bagus gitu, material keras. Ini apalagi sampai kristal banget aslinya bosku ya. Ini secara tampilan aslinya gitu, ini ngaca banget. Nah, ini salah satu yang membedakan kenapa bisa kinclong-kinclong, yaitu bosku pemilihan kualitas material pun sama ini ya. Tuh. Ini nggak saya apa-apain, dalam artian nggak saya bentuk kabocon, nggak saya ini ya, ini sengaja saya buat konsep kerikil aja bosku. Ini juga sama, tadinya dia berwarna hijau lebih tua lagi ya hijaunya dari warna ini, itu karena tadi saya amplas gitu, makanya warnanya jadi sedikit menurun lagi bosku. Nah, sisi sini ada yang lebih tua nih warnanya tuh. Kalau di bawahnya dia warnanya ini yang sudah saya gerinda, udah saya gosok ya. Kenapa di cutting Kang? Kenapa nggak dibiarkan alami aja gitu, konsepnya SOP ya. Ini juga masih SOP bosku ya, dalam artian SOP itu bentuk sininya tidak kena proses cutting sama sekali. Jadi yang saya ratakan itu sisi bawahnya aja, tujuannya supaya nanti dipasang di ringnya itu bisa lebih presisi bosku, karena bawahnya sendiri juga dia ngerikil juga tinggi. Sedangkan kalau misalkan dibiarkan seperti ini itu agak susah nanti dipasangkan ringnya, makanya bawahnya saya ratakan gitu supaya nanti dipasangkan di ringnya itu kelihatan presisi. Nah, seperti ini kurang lebih tuh. Nah, ini juga sama, bahannya warna hijau tuh ya. Ini materialnya material keras banget teman-teman, makanya nggak saya apa-apakan gitu ya, cuma diamplas sebentar aja tadi pakai tuner, dia glossy sekali tuh. Nah, ini menandakan kualitas materialnya bagus teman-teman, alias keras ya gitu. Makanya kenapa virusnya susah kusem, itu bosku berarti kualitas materialnya itu rendah ya, atau low grade. Itu yang membedakan kenapa virus ada yang murah ada yang mahal, selain daripada warnanya atau karakternya atau keunikannya, itu kualitasnya ya. Nah, ini juga sama tuh bosku, ini di sini sorry tuh ya dia di pinggirnya tua, di tengahnya dia berwarna lebih muda, makanya kalau digosok diturunkan ini udah pasti turun warna. Jadi ya udah saya biarkan gini aja. Ini warna hijaunya mateng banget. Nah, ini mau saya bikin kerikil juga. Nah, ini belum saya halusin nih bosku, masih kasar, belum saya halusin, tapi kita bisa menilai ya dari kualitas porselennya itu. Dia belum kena apa-apa aja sudah, belum kena amplas ini bosku, belum kena apa-apa ya, tapi dia ngeristal tuh, ngaca, glossy ya, apalagi kalau sudah di amplas gitu. Nah, itu bosku ya, kenapa virusnya kinclong-kinclong, pemilihan kualitas material itu sangat penting. Nah, kenapa virusnya kusam terus, yaitu berarti kualitas materialnya rendah ya, bisa kinclong di coating atau menggunakan pelapisan.
Nah, makanya kenapa harga virus ada yang murah, ada yang mahal, itu tadi bosku, selain daripada keunikannya, kelangkaannya, rare-nya, dan sebagainya, itu pasti kualitasnya dulu nomor satu. Nah, ini juga sama nih teman-teman, ini sebelumnya warnanya biru semua ya, tetapi sekarang dia sudah nongol warna hijau teman-teman. Tuh di pinggir, nih di sini dia warna hijau, tuh di sini juga jadi warna hijau, kemudian di pinggir-pinggirnya juga ini lagi bermutasi keluar hijaunya teman-teman. Padahal ini awalnya gitu ya, waktu saya dapet ya warnanya biru semua gitu teman-teman. Lantas bagaimana cara membedakan virus yang hijau treatment dan hijau alami? Oke, bosku, kita jelaskan ya. Warna hijau dalam kelas virus adalah warna-warna yang solid. Nah, itu yang pertama bosku ya. Nah, logika sederhananya atau ilmu alamiahnya gitu ya. Warna yang solid tentunya pasti diimbangi dengan kualitas material yang solid juga. Yaitu tadi keras ya. Nah, sedangkan ada warnanya yang sampai matang gitu ya, warnanya deep green atau hijaunya hijau pekat, tetapi kualitas materialnya rendah gitu. Nah, ada apanya gitu ya. Itu bosku ya, banyak sekali virus di pasaran gitu ya, warna hijau murah-murah. Kalau anak-anak virus atau anak-anak komunitas gitu yang menyebutnya virus bakaran. Virus bakaran itu ialah batu virus yang berwarna hijau yang sudah melalui proses treatment heat atau pemanasan bosku. Nah, seperti itu ya, itu banyak sekali di pasaran-pasaran. Tetapi saya percaya para pemain-pemain lama atau master-master virus sudah tahu ya. Jangankan, nah saran saya ya, contoh seperti ini bisa aja dipercepat gitu ya, di treatment warnanya jadi hijau matang, bisa. Saya bisa banget bosku. Tetapi kenapa? Ini secara pribadi tesnya nanti jadi berkurang. Aduh, pasti ketahuan bosku. Teridentifikasi oleh para master-master virus ini, virus sudah kena treatment apa aja gitu ya. Terlebih lagi kalau harganya mahal gitu ya. Makanya saran saya kalau virus mahal ya sudah, nggak usah di treatment yang aneh-aneh. Sayang bosku, sayangnya kenapa? Nanti jadi rusak ya, rusak warnanya gitu, kemudian rusak virusnya, jadi rusak, akhirnya value-nya atau nilainya jadi jatuh. Nah, sedangkan virus-virus yang treatment secara alami, dalam artian yang semakin tua semakin lawas gitu ya, harganya akan naik terus. Nah, makanya kalau virus-virus lawasan gitu ya, yang punya kualitas, ya harganya minta ampun. Ya contoh sederhananya gini ya, ini mana lawasan. Nah, ini lawasan ya, ini lawasan. Dulu gitu ya, paling belinya berapa gitu ya. Tetapi sekarang nilainya sudah berkali-kali lipat dari waktu entah siapa gitu yang membelinya. Nah, itu bosku yang membedakannya, asal lawas dan lawas berkualitas. Kualitas yang dimaksud itu apa? Keseluruhan bosku, terutama material dulu, setelah itu pola karakter dan warna. Makanya seperti yang saya sampaikan tadi, virus lawasan yaitu tadi, dia memiliki keistimewaan tersendiri. Keistimewaannya apa? Salah satunya ya jelas, ini adalah material yang sudah lama diangkat dari tambangnya, atau dengan kata lain, nyari di Irannya pun nggak bakalan dapet. Kurang lebih seperti itu bosku. Nyari di Irannya pun yang lawas-lawas nggak bakalan dapet. Makanya kenapa virus-virus lawasan itu saya ya berburunya ya di
lingkungan sini-sini aja, maksudnya di Indonesia gitu, entah sama teman-teman komunitas atau kolektor-kolektor yang dulu banyak nyimpen batu virus gitu ya, pasti diuber bosku, karena pasti suatu saat nanti ada histori seperti ini. Dulu tuh bapaknya tuh virusnya bagus-bagus tuh, anaknya pasti yang diuber-uber bosku. Nah kurang lebih seperti itu ya. Selain daripada histori, kemudian karakter, tes, ya banyak sekali seni virus ini, luar biasa. Dan seperti yang saya bilang itu, bahwa virus ini penuh misteri dari awal mendapatkan raw-nya sampai proses cuttingnya, kemudian bikin ringnya gitu ya, konsep ringnya itu bagi saya pribadi ya luar biasa kenikmatannya tuh. Masya Allah ya, Masya Allah, kadang sampai lupa sama waktu tuh saking keasikannya gitu. Oke, sekian dulu bosku. Jadi tadi sudah, mudah-mudahan ya sharingnya bisa bermanfaat. Ini juga sama nih teman-teman tuh, ini ada warna hijaunya ya. Ini juga sebelumnya gitu materialnya ditutupi oleh warna hijau, kemudian dia untuk mendapatkan bentuk yang sempurna dia mengorbankan warnanya, dan untuk mendapatkan karakter yang pas dia kikis terus dan maksimal seperti ini. Dia sudah stop, warna hijaunya dikorbankan, dia mendapatkan plusnya ya, dia mengorbankan warna hijaunya tetapi mendapatkan pola metrik yang sempurna. Ini kalau diturunkan lagi warnanya akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah ini warnanya beda ya, ini hijau tuh, ini warnanya Tosca biru. Nah ini sekalian sharing juga. Nah ini adalah salah satu varian virus yang dinamakan telur kodok teman-teman. Nah virus telur kodok itu yang seperti apa? Virus telur kodok ialah batu virus yang memiliki pola metrik atau karakter yang menyerupai seperti gumpalan telur kodok. Nah makanya dinamakan virus telur kodok teman-teman. Virus telur kodok ini di konteksnya sudah ada sejak lama ya, dan selain di dunia pervirusan juga di Batu Akik Nusantara itu ada telur kodok. Ada yang dari Purbalingga, Kelawing gitu ya, kemudian ada yang dari Jasper lainnya, saya dulu juga pernah punya. Nah ini dari varian virus. Nah lanjut ya, virus telur kodok ini umumnya banyak ditemukan dari deposit Hubei dan USA, karena yang dari Persia sendiri itu sangat jarang sekali, bahkan saya belum pernah nemu gitu ya ada virus telur kodok yang berasal dari Persia. Dan di juara-juara kontesnya pun itu kebanyakan dari Hubei teman-teman. Berarti banyak dong? Enggak. Nah ini saya jelaskan dulu teman-teman ya kriteria virus telur kodok. Enggak juga ya, teman-teman bisa cross check sendiri gitu ya, di maksudnya searching atau scroll entah itu di TikTok, di FB, di IG, banyak nggak virus-virus yang memiliki jenis pola metrik seperti ini? Pasti sangat sedikit teman-teman. Nah ini salah satu rare item juga. Nah jadi yang dinamakan virus telur kodok itu lebih spesifiknya saya jelaskan lagi. Di luar ceploknya ini dia memiliki warna lain atau tali lain. Nah saya jelaskan, kita deketin lagi, kita zoom set. Nah ini bosku ya, ini dia berwarna hijau porselennya, tetapi di pinggir porselennya itu dia ada tali berwarna putih tuh ya. Jadi dalam satu ceplok ini dia memiliki dua warna tuh bosku, ini hijau sama putih, ini Tosca biru sama putih itu ya. Di lingkaran di luar ceploknya ini dia ada warna lagi, warna putih tuh. Nah ini kriteria lebih spesifiknya ya yang dinamakan telur kodok bosku. Dia seperti gumpalan-gumpalan telur kodok gitu ya, makanya dinamakan virus telur kodok. Nah ini kualitasnya sendiri ya udah pasti kualitas
insya Allah ya premium. Clarity-nya dia bersih, kemudian pola metrik telur kodoknya dia perfect sekali, size-nya jumbo. Selain itu nilai plusnya lagi, dia tidak ada gangguan slack, tidak ada gangguan crack, clarity-nya bersih, size-nya besar. Makanya ini punya nilai keistimewaan tersendiri ya. Di samping jenisnya jarang, kemudian size-nya besar, kualitasnya bagus. Tapi ini kemarin saya dapat murah teman-teman. Jujur sih ini dapat murah banget kemarin. Jadi kemarin ada temen gitu kan ya, mau lebaran, suasana mau lebaran biasanya kan ada aja gitu kan, lagi butuh buat lebaran ya, kebetulan saya suka dan harganya juga masih oke, makanya ini saya beli. Nah rencananya, cuma ini ringnya PR bosku ya. Nah rencananya juga ini ringnya mau saya upgrade lagi, menyesuaikan dengan karakter batunya. Kualitasnya sendiri ini sudah masuk kualitas kontes. Size-nya besar, clarity-nya dapet, eye catching-nya dapet ya, kualitasnya juga kualitasnya dapet, metriknya perfect, dapatnya murah. Nah makanya ini saya jual murah tuh 5 juta bosku. Barangkali ada yang minat monggo ya. Oke, sekian dulu sharing-sharing kali ini, semoga bermanfaat ya bosku ya sharingnya. Semoga sehat selalu dan salam lestari Pirus Indonesia. Ini juga istimewa nih, ini salah satu koleksi kesayangan saya. Ini simpen lama pun value-nya nggak bakalan turun bosku, yang ada malah semakin mahal nantinya item-item yang kayak gini nih. Makanya ya kalau barang-barang yang seperti ini laku nggak laku ya saya sih santai aja, palingnya nanti buat warisan ke anak. Ya itu tadi, nanti jadi history. Dulu tuh bapaknya Pirusnya bagus-bagus, paling nanti anak saya yang diuber-uber. Oke bosku, sampai ketemu di video selanjutnya.